aku Zulaika Rifenda baru seperti kemarin. Di sini di podcast Gaul ini atau episode kali ini kita akan membahas tentang MBG, yaitu dari program kerjanya Bapak Prabowo Subianto nih. Nah, kita sudah kedatangan dua narasumber cantik. Halo guys, perkenalkan aku Prayutia Nurwulandari, dipanggil Prayu. Aku Fridi Enggawardani, biasa dipanggil Fridi. Nah, MBG itu kan makanan bergizi gratis dari Pak Prabowo. Nah, menurut saya nih ya, ini tuh kayak memiliki dampak positif banget nih, yaitu karena di siswa-siswi di Indonesia itu sebelum berangkat sekolah ini masih banyak yang belum sarapan. Nah, kita akan bertanya, apa sih pendapat dari dua narasumber ini tentang program ini? Oke, kalau dari pendapatku pribadi ya, dari program MBG ini yang diselenggarakan oleh Bapak Prabowo Subianto itu, program ini merupakan salah satu program yang sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat kecil karena bisa meringankan beban keluarga, terutama untuk keluarga yang kesulitan atau menyediakan makanan sehat setiap harinya. Dan selain itu juga dari program MBG ini bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia, yang dimana pada siaran pers di bulan Juni kemarin itu ada sekitar 1,5 juta lowongan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Banyak banget kan. Nah, dari hasil survei tersebut kita bisa meringankan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini juga sering sekali mengkritik program kerja Bapak Prabowo Subianto ini ya, terkait makan bergizi gratis, di mana banyak masyarakat Indonesia itu mengkritik mengenai distribusi yang kurang merata, di mana beberapa daerah di Indonesia itu belum menerima program kerja ini, yaitu makan bergizi gratis. Namun di sisi lain, aku tuh pernah nih scroll TikTok, ada kasus keracunan setelah mengonsumsi MBG ini, di mana faktor tersebut juga belum bisa dipastikan apakah karena bahan makanan yang dipilih kurang baik atau cara pengolahannya yang kurang higienis. Nah, kita tuh udah dengerin dari dua narasumber kita tentang mereka. Nah, saya tuh kayak di sosial media tuh kayak dari berbagai platform tuh kayak sering bahas tentang pentingnya selera makan dari yang menerima atau standar gizi Indonesia. Menurut dari kalian berdua nih ya, apa sih lebih penting standar gizi Indonesia atau dari seleranya penerima? Oke, kalau aku sih mikirnya gini, standar gizi itu adalah pondasi yang dimana kita di Indonesia itu sudah punya aturan resmi, terus angka kecukupan gizi, terus pedoman gizi seimbang yang sudah diatur oleh para ahli gizi. Jadi, kalau program MBG ini, kalau sesuai dengan standar tersebut, maka tubuh kita atau badan kita tuh punya asupan yang pas, tidak kekurangan dan tidak kelebihan juga. Dan juga bayangin kalau makanan ini nih sesuai dengan selera penerimanya. Bisa jadi kelebihan gula, bisa jadi kelebihan garam atau minyak. Dan itu tuh emang enak di lidah, tapi kalau buat jangka panjang itu bakal resiko penyakitnya juga tinggi, kayak kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Jadi menurutku standar gizi itu pondasi adalah rasa tuh boleh dimainin oleh lidah atau selera penerimanya. Tapi kalau soal angka kecukupan gizi atau aturan-aturan gizi tuh nggak boleh diotak-atik lagi atau dimainin lagi, itu nggak boleh. Karena kalau kita mainin angka gizi tuh berarti nanti bukan MBG dong namanya, bukan bergizi ya namanya. Ya. Setuju banget nih sama pendapat Prayu, di mana program kerja ini juga bertujuan untuk memperbaiki gizi anak-anak yang ada di Indonesia ya. Tapi jika dilihat secara garis besar, banyak sekali makanan bergizi itu terbuang sia-sia karena lidah konsumen itu nggak cocok dengan rasa yang dibuat oleh pengelola. Jadi menurut saya nggak ada salahnya jika pengelola makanan bergizi gratis ini meminta saran kepada penerima apa sih menu yang diinginkan untuk menghindari makanan tersebut tidak mubazir ya, tepat sasaran, dengan syarat tetap memperdulikan gizi pada makanan tersebut. Kalau ngomong soal saran nih, apa sih saran kalian mengenai program ini untuk kedepannya? Oke. Nah, dari yang sudah kita berbahas hari ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa MBG itu bukan hanya memberikan selera ataupun hanya sekedar memberi makan, tapi selalu memastikan apa yang dimakan itu layak, bergizi, dan aman. Kritik soal makanan yang beracun, kelompok pembelian dan distribusi belum merata bukan berarti menolak program ini, tapi justru mereka itu mengevaluasi seperti
kalau program ini tuh kayak oh mungkin tuh lebih baik, nanti tunggu lebih baik dulu baru kita akan rekrut. Nah karena kalau segitu dulu obrolan kita pada hari ini. Saya Zulaika dari Baru Sendiri Kembaran pamit undur diri.